Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Adika Hemawati Suryaningsih dengan NIM 240301021033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Analisis Penyelesaian SPT Tahunan PPA Badan Lebih Bayar di KPP PMA 3. Penelitian ini merupakan bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi dengan dosen Ibu Cindy Claudia Putri. Untuk sebelumnya, saya sudah mengumpulkan tugas untuk bab 1 dan bab 2, dan pada presentasi kali ini saya akan membahas secara keseluruhan dari bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 hasil dan kesimpulan. Untuk ikhtisar atau topik pembahasan terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode pengumpulan data, hasil, analisa, dan ditutup dengan kesimpulan. Untuk pendahuluannya, laporan SPT tahunan PPA Badan merupakan kewajiban seluruh wajib pajak badan di Indonesia, termasuk di lingkungan KPP PMA 3. Salah satu situasi yang sering dihadapi oleh WP adalah ketika SPT tahunan menunjukkan status lebih bayar atau LB, yaitu saat jumlah kredit pajak yang dimiliki WP lebih besar dari pajak yang terutang. Dalam kondisi tersebut, WP berhak mengajukan restitusi atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Dalam Undang-Undang Perpajakan atau UU KUP, terdapat dua mekanisme utama penyelesaian SPT LB. Yang pertama adalah melalui pemeriksaan yang dilakukan secara mendalam. Biasanya prosesnya 1 tahun, dilakukan oleh fungsional pemeriksa, dan melalui penelitian yang lebih sederhana, yaitu prosesnya sekitar 1 bulan dan dilakukan oleh fungsional penyuluh. Prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan hak wajib pajak itu terpenuhi dengan tepat serta mencegah potensi penyalahgunaan. Untuk rumusan masalah, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana prosedur penyelesaian SPT LB ini di KPP PMA 3, apakah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. Yang ketiga, bagaimana efektivitas penerapan mekanisme pemeriksaan dan penelitian, dan apa saja upaya-upaya strategis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi administrasi restitusi SPT lebih bayar di KPP PMA 3. Untuk batasan masalahnya, yaitu terbatas pada objek penelitiannya SPT yang berstatus lebih bayar. Lalu penelitiannya difokuskan untuk wajib pajak badan, dan periode penelitiannya dibatasi pada tahun pajak 2023 dan 2024. Dan penelitiannya hanya mencakup dua mekanisme penyelesaian sesuai UU KUP, yaitu pemeriksaan dan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis alur dan prosedurnya penyelesaian SPT LB di KPP PMA 3, lalu mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi baik oleh wajib pajak maupun petugas pajak, lalu menilai efektivitas implementasi regulasi restitusinya, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan dan yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk manfaat penelitian, secara teoritis untuk memperkaya kajian akademik di bidang perpajakan, khususnya prosedur SPT lebih bayar. Lalu secara praktisnya menjadi dasar strategi peningkatan kualitas pelayanan, menyederhanakan proses restitusi, dan mendorong pemahaman serta kepatuhan wajib pajak di KPP PMA 3. Untuk kerangka konseptual itu mencakup 4 aspek yang saling berkaitan yang berhubungan dengan rumusan masalah, yaitu seperti prosedurnya, kendala yang dihadapi, efektivitas regulasi, dan rekomendasi kebijakan. Untuk prosedurnya sendiri, yaitu penyelesaian SPT LB itu meliputi tahapannya pengajuan oleh wajib pajak, lalu apakah wajib pajak memilih untuk diperiksa atau diteliti, penerbitan surat ketetapan hingga pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Lalu kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak itu sendiri atau dari sisi petugas pajak, regulasinya, dan rekomendasi kebijakan. Untuk metode pengumpulan data, yaitu deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, dan data-datanya didapatkan dari wawancara, observasi, serta dokumentasi. Masuk ke hasil penelitian. Untuk hasil penelitian, data berasal dari data sekunder, yaitu melalui dokumentasi dan wawancara dengan person in charge atau PIC SPTLB di seksi pelayanan KPP Pema 3. Dari hasil dokumentasi, saya sudah membuat tabel perbandingan dari tahun 2023 dan 2024. Wajib pajak yang mengajukan restitusi atau yang melaporkan SPT-nya dengan status lebih bayar itu adalah 165 WP di tahun 2023 dan 187 WP di tahun 2024. Menunjukkan bahwa wajib pajak yang mengajukan SPTLB itu meningkat dari 165 menjadi 187. Akan tetapi dari WP tersebut yang mengajukan pengembalian pendahuluan hanya 3 wajib pajak di tahun 2023 dan di tahun 2024 menurun menjadi 2 wajib pajak saja. Untuk persentasenya sendiri 1,82% di tahun 2023 dan 2024 1,07%. Jadi dalam setahun rata-rata 2%, di bawah 2% wajib pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan. Masuk ke analisa dari hasil penelitian, yaitu yang pertama terkait prosedur penyelesaian SPT tahunan dengan status lebih bayar di KPP Pema 3. Untuk prosedurnya sendiri sudah sesuai dengan UU KUP, yaitu wajib pajak mengajukan SPTLB dan memilih apakah dia akan dilakukan restitusi atau dilakukan penelitian yang makan waktu 1 bulan saja. Untuk kriterianya, yaitu wajib pajak yang bisa memilih untuk dilakukan penelitian ada 2, wajib pajak kriteria tertentu dan wajib pajak persyaratan tertentu. Untuk kriteria tertentu yaitu wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Lalu yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, dan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Untuk wajib pajak persyaratan tertentu, wajib pajak yang tidak menjalankan usaha, ini untuk orang pribadi. Yang untuk yang badannya yaitu menyampaikan SPT tahun pajak penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 1 miliar rupiah, dan pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah bayar paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk pembahasan kedua, kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian SPT-LP. Dari data terlihat bahwa pengajuan restitusi itu dominan dibanding pengembalian pendahuluan. Perbedaannya dari ratusan hanya ke 3 atau 2 wajib pajak saja. Nah, berdasarkan wawancara dengan PIC SPTLB di seksi pelayanan, didapatkan data yang pertama, wajib pajak belum memahami persyaratan dan tata cara pengajuan pengembalian pendahuluan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh penyuluh. Jadi terdapat kendala di KPP Pema 3, terjadi pergantian fungsional penyuluh. Jadi penyuluh yang lama semuanya pindah digantikan dengan yang baru, sehingga perlu waktu dalam melakukan sosialisasi. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak kurang memahami persyaratan dan tata cara pengajuannya. Lalu yang ketiga, dokumen yang tidak lengkap dari wajib pajak. Jadi wajib pajak saat mengajukan SPT LB
itu kan selanjutnya dari seksi pelayanan diteruskan ke penyuluh atau ke AR. Itu terdapat kendala datanya tidak lengkap. Jadi kalau berdasarkan untuk pemeriksaan itu akan diteliti terlebih dahulu oleh AR. Jika dalam jangka waktu 1 bulan dimintai kelengkapan dan WP tidak menjawab, maka SPT tersebut itu dianggap tidak dilaporkan. Seperti itu. Nah, untuk dokumen yang tidak lengkap terkait penelitian yang dilakukan oleh fungsional penyuluh, maka akan ditolak. Jadi wajib pajak yang tidak sesuai, yang tidak memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu nanti permohonan SPTLB-nya itu ditolak, yang pengembalian pendahuluannya. Seperti itu. Lalu masuk ke analisa selanjutnya terkait efektivitas penerapan mekanisme pemeriksaan dan penelitian. Mekanisme pemeriksaan yang formal dan komprehensif diperlukan untuk memastikan validitas permohonan restitusi. Jadi untuk pemeriksaan memang berjalannya lama, selama 1 tahun, tapi benar-benar itu dilakukan untuk validitas permohonan restitusinya. Jadi benar-benar agar menghindari potensi penyalahgunaan. Akan tetapi prosesnya memang lebih lama dan menimbulkan beban administrasi tinggi bagi KPP dan wajib pajak. Dari segi KPP, permohonan restitusi memang banyak dan tinggi, dan dari segi WP, nantinya dalam proses pemeriksaan akan dimintai keterangan, dimintai dokumen-dokumen dan lain sebagainya, sehingga akan lebih repot seperti itu. Jika dibandingkan dengan mekanisme penelitian atau pengembalian pendahuluan, itu memberikan kemudahan dan percepatan proses. Untuk prosesnya hanya 1 bulan dan cepat. Jadi dari sistem kalau misalnya sudah memenuhi akan diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan mekanisme penelitian masih belum optimal. Padahal dalam efisiensi penyelesaian SPTLB itu dapat meningkatkan jika banyak yang melakukan pengembalian pendahuluan, maka penyelesaian SPTLB akan efisien gitu dan efektif. Untuk yang selanjutnya yaitu upaya strategis meningkatkan efisiensi administrasi restitusi SPTLB di KPP PEMA 3. Upaya-upaya strategis yang dapat dilakukan yaitu yang pertama melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada wajib pajak, yang menjelaskan keuntungannya menggunakan penelitian, perbedaan dari pemeriksaan dan penelitian, dan lain sebagainya. Lalu penyederhanaan prosedur dan perbaikan layanan dengan memanfaatkan teknologi digital. Untuk saat ini proses pengembalian sudah menggunakan Cortex, website Cortex, jadi diperlukan pendampingan aktif dan konsultasi agar prosesnya dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi berkala dan melakukan kolaborasi antara seksi pelayanan dengan penyuluhan agar proses pengembalian berjalan secara efektif dan efisien. Masuk ke slide kesimpulan. Jadi dari penelitian terkait analisis SPTLB di KPP PEMA 3 itu menunjukkan jumlah WP yang mengajukan restitusi mengalami peningkatan dari tahun 2003 ke 2024, tapi pemanfaatan pengembalian pendahuluan masih rendah, yaitu di bawah 2% dari total permohonan restitusi per tahun. Hambatannya adalah kurangnya pemahaman, syarat administrasi yang ketat, sehingga WP belum banyak yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan terkait restitusi SPT lebih bayar, diperlukan upaya strategis berupa diperbanyak sosialisasi, lalu panduan teknis yang jelas, dan evaluasi syarat administrasi agar lebih banyak WP patuh yang dapat memanfaatkan penelitian. Seperti itu.
Mungkin itu saja dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.